Sebagus! Sangat menarik melihat isi chapter terbaru yang sudah rilis versi low quality-nya. Ada beberapa panel-panel menarik yang kita temukan di dalam chapter ini dan Tamagon memberikan rating 9/10 dari hal informasi yang banyak sekali kita dapatkan dan temui di dalam chapter kali ini. Siaran dari Vegapunk mungkin saja akan berakhir di minggu depan dan itu mungkin akan berakhir dengan nama dari kerajaan kuno atau pengungkapan dari wujud Joy Boy maupun Insama. Yup, ini akan menjadi penutup yang luar biasa dari arc Egghead ini. Nah, jadi mari kita review satu persatu panel dalam chapter ini beserta dengan beberapa percakapan menarik yang kita akan sedikit membahasnya bersama-sama dalam video kita kali ini. Yup, bagi kalian pecinta merchandise One Piece, baju favorit dari Gear 5 Luffy masih tersedia di Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp ya. Promo untuk gratis lanyard dan juga gancinya masih tersedia jika kalian membeli 2 pasang baju di Tamagon Pack Merch. Desain keren dari Sangan Nika dengan baju warna hitam dan juga putih menjadi favorit dari para nakama sampai saat ini. Jadi buruan check out segera barangnya. Tampilan keren yang cocok dipakai di acara formal maupun bersantai dengan teman-teman. Dengan harga 85.000 saja, kalian sudah bisa memakainya dengan pilihan jenis baju tebal 24S dan juga adem 30S. Pilihan dari sablonnya sendiri sudah kualitas DTF premium yang awet dan juga tahan lama. Jadi pesan sekarang juga ya, link ada di deskripsi dan silahkan tanya-tanya dulu jika ada yang perlu ditanyakan pada link WhatsApp. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1115 kita kali ini mendapatkan judul Continental Fragment. Arti dari Continental Fragment di sini mungkin berkaitan dengan benua atau ciri-ciri dari suatu benua yang ada. Nah, mungkin mengarahkan kita pada isi inti dari chapter ini yang berkaitan dengan benua yang jatuh ke dalam lautan, kemudian terpecah belah menjadi beberapa serpihan daratan. Dalam chapter kita kali ini kembali melanjutkan cover story dari perjalanan Yamato. Di sini dia terlihat dibuatkan makanan oleh Hiyori dan juga Otoko untuk bekalnya dalam perjalanan nanti. Sampul ini terlihat sungguh menyentuh. Yamato terlihat bebas dan menjelajah Wano, tersenyum bersama 2 orang yang paling dirugikan oleh tindakan dari Kaido dan juga Orochi. Hiyori terlihat menyiapkan bento untuk putra kekar dari Kaido. Dia dan Otoko membuat onigiri yang jika kalian perhatikan di sini, onigiri adalah makanan favorit dari Zoro. Nah, apakah ini kode-kode ciamik yang diberikan oleh Oda Sensei dalam upayanya nanti mempersatukan Zoro dan juga Hiyori setelah berakhirnya One Piece nanti? Chapter dibuka dengan memperlihatkan reaksi dari orang-orang dan kita menuju ke salah satu lokasi, yakni di Wano Kuni. Perlu diingat bahwa pulau ini adalah pulau yang terasingkan alias jauh dari kata terbuka. Beberapa orang di sana pun heran bahwa transmisi asing bisa-bisanya sampai ke tempat mereka dan terdengar di seluruh pulau. Menariknya dalam satu panel kita melihat bahwa Wano Kuni sudah diberi bendera kru bajak laut topi jerami, yang artinya pulau ini merupakan daerah teritorial milik bajak laut tersebut. Para orang-orang di sana pun mendengar transmisi tersebut berkat mendapatkan beberapa denden mushi milik Orochi. Momonosuke juga ada di sini. Bereaksi ternyata dia baru tahu kalau Joy Boy ini adalah seorang bajak laut sama seperti halnya Luffy. Dia mendengarkan pesan ini dengan beberapa orang seperti Kinemon, Otoko, Shinobu dan juga para samurai lainnya. Berlanjut kita kemudian diarahkan menuju ke pangkalan marinir Jivor. Disinilah ada reaksi kocak dari salah satu tahanan. Demalo Black, pasti kalian pernah mendengar nama tersebut kan? Yup, nama itu tentu tidak asing karena dia adalah pelopor dari orang yang membuat cloningan dari para bajak laut yang menghilang dari land. Seperti Luffy yang kemarin sempat menghilang bersama dengan teman-temannya 2 tahun yang lalu. Kemudian momen itu pun dimanfaatkan oleh si tampan ini untuk berpura-pura menjadi grup bajak laut topi jerami. Kali ini dia kembali mencuri kesempatan untuk merubah dirinya menjadi bajak laut Kid, yang dimana Kid dan teman-temannya menghilang entah kemana. Nah, menariknya adalah pada saat Demalo Black topi jerami palsu muncul, malah Luffy asli pun dimunculkan juga. Apakah ini terkait dengan nasib dari Kid dan kawan-kawannya yang akan muncul kembali ke permukaan dan kita akan menemukan mereka di Pulau Elbaf nanti? Dalam penjara tersebut pun juga ada komedi Scar yang memperlihatkan anak buah dari Demalo Black ini tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu yang menganggap kaptennya adalah yang paling terkuat dari siapapun. Mereka bisa-bisanya menyandingkannya dengan legenda Joy Boy. Nah, ada momen lucu lagi di mana Demalo Black ini malah bilang Joy Toy. Lalu itu pun dikoreksi oleh nakamanya. Dalam halaman selanjutnya terungkaplah kelanjutan dari sejarah Void Century. Di sini Vegapunk berkata, "Aku hanya punya akses terhadap beberapa poneglyph, tetapi naratif bila mereka digabungkan jelas menunjukkan sejarah mengejutkan mengenai perang besar di masa lalu. Selama periode itu, Joy Boy menghadapi musuh, organisasi yang dikenal sebagai pemerintahan dunia. Dulu mereka hanyalah kekuatan sekutu, koalisi sementara yang terdiri dari 20 kerajaan berbeda.
Perkataan itu mengejutkan beberapa orang. Terlihat di sini ada anggota marinir yang tidak percaya bahwa ada sejarah seperti itu. Mereka kebingungan pemerintahan dunia menjadi musuh dari Joy Boy dulu. Kemudian kita juga diperlihatkan beberapa panel terkait dengan lanjutan pertarungan di Egghead. Dory, Brogy, dan juga Luffy masih berlari kabur dari kejaran babi hutan raksasa. Kali ini kita beralih ke dalam laboratorium. Gorosei Mars masih saja kebingungan mencari sumber siaran sinyal milik Vegapunk. Nah, terlihat momen epik di mana Saint Mars ternyata punya Hausoku Haki yang menumbangkan beberapa Dendan Mushi saat dia berjalan di antara mereka. Kita kembali ke pesan dari Vegapunk. Vegapunk berkata, bisa diasumsikan bahwa aliansi adalah satu-satunya cara untuk melawan faksi yang kuat, yakni faksi dari Joy Boy. Penyebab konflik ini masih membingungkan, jadi aku tak ingin menilai moral para pejuang. Bisa dikatakan bahwa perang ini adalah pertarungan antara dua keyakinan yang bertentangan. Sebelumnya aku jelaskan dulu kalau Joy Boy lahir di peradaban yang luar biasa. Peradaban yang sangat maju sampai sulit dipercayai kalau peradaban itu ada di 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang ada selama perjuangan selama abad tersebut sangat jauh lebih hebat dari ilmu sains modern kita saat ini. Teknologi yang membuat jenius sepertiku sangat terkagum-kagum. Namun disitulah letak masalah kita untuk saat ini. Dilihat di sini, terlihat bahkan seorang jenius seperti Vegapunk mengatakan bahwa teknologinya tidak mendekati teknologi kerajaan kuno. Padahal yang kita tahu semua, Vegapunk ini adalah manusia terpintar yang kita ketahui. Seseorang yang dapat membuat klon, menciptakan Pacifista, dan membuat Mother Flame. Ini pun membuat kita bertanya-tanya tentang materi teknologi apa yang sebenarnya dimiliki oleh kerajaan kuno ini. Ini pasti gila sekali dan benar-benar sangat canggih. Yep, pada saat hal tersebut ada beberapa reaksi dari dunia seperti di Zou, Carrot, dan juga para masketir mendengarkan siaran tersebut. Ada lagi di sekoci kecil milik bajak laut rubah Foxy yang terlihat sekarang benar-benar miskin. Entah kenapa badan mereka semua diisi perban dan hilangnya beberapa bajak laut beserta dengan kapal mereka. Sekarang kita menuju ke posisi dari Kaku dan juga Stashi. Di sini ada perbincangan di mana Edison memberikan informasi kepada Stashi untuk menurunkan saja penghalang karena tidak akan ada gunanya untuk melakukan hal itu untuk menghentikan Gorosei mengamuk. Edison di sini terlihat benar-benar terluka parah saat dia menerobos keluar dari penghalang. Namun para Stella sudah melakukan yang mereka bisa. Jadi sepertinya mereka akan berhasil untuk kabur. Kemudian kita lanjut meloncat ke bajak laut topi jerami yang sekarang mereka benar-benar terburu-buru untuk keluar dari pulau ini. Nami mengarahkan kru yang masih belum ada seperti Jinbe dan juga Zoro untuk segera merapat ke pesisir timur laut. Karena juga tidak, para marinir akan segera memblokir area tersebut. Di sisi yang lainnya kita melihat kelompok dari Bonnie yang masih berusaha untuk keluar dari tekanan dari Saint Nasujuro yang menghentikan mereka. Dua orang raksasa beserta dengan Sanji dan juga Bonnie berupaya melawan Venus. Yep, satu tebasan dari Venus terlihat menuju ke arah dari Bonnie namun berhasil diselamatkan oleh Franky. Tebasan tersebut mengenai Jolly Roger dari kapal bajak laut raksasa. Di sini Venus benar-benar marah bahwasanya Vegapunk masih saja berbicara panjang lebar soal abad kekosongan. Yep, kemudian kita pun diperlihatkan satu panel epik yang dahsyat di mana inilah kekuatan dari salah satu pengawal Im-sama. Venus terlihat memotong awan besar dari pulau Egghead menjadi dua bagian. Pasukan Super Paul beserta dengan beberapa Serapi yang tertangkap akhirnya bisa bebas dan meluncur ke bawah tanah. Nah, siaran Vegapunk terus berlanjut. Kali ini siaran tersebut tembus ke beberapa tempat, seperti desa Shimotsuki, tempat Koushiro tinggal di mana dia mendengarkan pesan tersebut yang diikuti oleh beberapa anak-anak kecil yang latihan berperang. Dilanjutkan reaksi terjadi di Pulau Kamabaka, markas dari revolusioner. Siaran ini juga sampai di tempat tinggal dari Nami, yakni desa Kokoyashi. Nojiko, saudara angkat Nami, juga mendengarkan pesan ini. Panel juga masih memperlihatkan kota Mok yang bereaksi dengan mengejek Vegapunk yang ribut bahwa cerita itu benar-benar semakin konyol. Kerajaan Sakura, kampung halaman dari Chopper, juga mendengarkan pesan tersebut yang dilihat oleh Dalton, Kureha, dan juga para warga di sana. Kita juga bisa melihat Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, dan juga Miss Valentine di pulau tempat New Spider Cafe berada. Kemudian reaksi juga terjadi di markas besar surat kabar ekonomi dunia. Morgans tidak dapat mempercayai kata-kata dari Vegapunk dan Vivi juga ada di sana. Nah, reaksi terakhir dalam chapter ini menunjukkan Im-sama yang sedang bermain kupu-kupu di ruangan bunga, menatap dan mendengarkan siaran tersebut. Yep, dan inilah poin dari chapter ini. Chapter ditutup dengan kata-kata dari Dr. Vegapunk yang benar-benar penting, membuka mata dunia tentang sejarah dari abadi kekosongan. Vegapunk berkata,
Abad kekosongan berakhir dengan kekalahan dari Joy Boy, tapi akibatnya ada konsekuensi yang lebih besar. Penyebab konflik kuno itu melukai dunia dan luka-luka itu tidak pernah sembuh. Kita semua tahu kalau perjalanan antar pulau bisa sangat sulit. Lautan yang harus diarungi sangat luas dan berbahaya. Kebanyakan orang sudah puas hidup dan mati di tempat lahir mereka, namun tak pernah menyaksikan budaya lain. Itu adalah pengetahuan umum untuk kita sekarang, tapi tidak 1000 tahun yang lalu, di mana bencana ekologis yang dahsyat terjadi selama abad kekosongan dan dunia penuh ditelan oleh lautan. Kita sekarang tinggal di atas sisa-sisa reruntuhan tersebut. Yup, dan panel menakjubkan pun terlihat, di mana adanya reruntuhan kuno yang sangat besar dikelilingi oleh monster laut yang tenggelam yang ada di dasar laut. Dunia 1000 tahun yang lalu tidur, tidak terlihat di dasar laut. Aku tahu ucapanku sendiri sulit dipercaya, tapi dulu memang ada banyak kontinen yang luas. Perubahan dunia ini bisa menjelaskan kenapa sejarah selama abad kekosongan di dunia disensor. Perbuatan yang kelihatannya mustahil, tapi masuk akal jika mempertimbangkan kesimpulan yang tak terbantahkan, yang sudah ditunjuk oleh semua data. Yep, hanya selama berabad-abad, rata-rata ketinggian air laut meningkat dengan sangat amat drastis, yakni sekitar 200 meter. Itu pun memunculkan pertanyaan, bagaimana dan kenapa banjir seperti itu terjadi? Kalian mungkin cenderung akan berasumsi kalau itu adalah bencana alam. Namun bisa aku katakan dengan yakin kalau bukan itu jawabannya. Bencana ini disebabkan oleh manusia. Kalau bencana itu terjadi secara alami, akan ada catatan yang menunjukkan tanda-tanda peringatan awal beberapa abad sebelumnya. Karena itu merupakan kejadian yang sangat mengubah dunia. Tapi semua penelitianku terhadap meteorologi, geologi, ekologi, dan juga ilmu atmosfer memastikan bahwa tak ada penyebab alami. Mustahil perubahan yang drastis seperti itu terjadi secara spontan selama 100 tahun saja. Yep, berarti penyebab hal lain kecurigaanku dikonfirmasi beberapa hari yang lalu saat aku menganalisis ketinggian laut saat ini. Ini akan sulit diterima, tapi bencana 800 tahun yang lalu disebabkan oleh teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Senjata itu terbukti masih ada dan menunggu untuk digunakan lagi. Artinya perang besar yang merusak dunia selama abad kekosongan masih berlangsung hingga saat ini. Ada beberapa hal menarik yang ada pada chapter ini, terutama tentang beberapa reruntuhan dan benua yang sudah tenggelam ke lautan. Bagaimanakah cara Im Sama dalam menenggelamkan dunia ini secara perlahan hingga air untuk saat ini berada dalam ketinggian 200 meter dari dasar lautan. Jadi hanya sedikit yang kita ketahui dari luasnya lautan yang ada di bawah. Apa saja sebenarnya yang berada di dalam lautan tersebut, dan sekuat apa Joy Boy sebenarnya hingga harus dikalahkan oleh para raja aliansi untuk menjatuhkan kerajaan kuno yang benar-benar megah dengan teknologi yang sangat maju tersebut. Yep, video selanjutnya kita akan menganalisis hal penting yang ada pada chapter ini ya, terutama dengan abad kekosongan dan juga bagaimana 20 raja ini berhasil untuk menjatuhkan Joy Boy dari pertarungan tersebut. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi yang terlewatkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.